Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada mahasiswa-mahasiswi di mata kuliah Kalkulus 1. Sekarang kita akan memulai pembahasan mata kuliah Kalkulus 1 di bab 1, yaitu mengenai sistem bilangan real. Cakupan pembahasan pada mata kuliah Kalkulus itu berada pada bilangan real. Oleh karena itu, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai kalkulus itu sendiri, kita akan mereview mengenai sistem bilangan. Sistem bilangan yang terkecil, yang paling sederhana, itu adalah bilangan asli, yang dinotasikan dengan huruf N. Bilangan asli ini biasanya digunakan untuk menghitung, misalkan menghitung jumlah mahasiswa. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 50 orang, dan seterusnya. Ketika bilangan asli ini ditambahkan dengan bilangan negatif dan angka 0, maka muncullah bilangan bulat yang dinotasikan huruf Z. Jadi di sini bilangan bulat itu adalah bilangan negatif, 0, dan bilangan asli. Contohnya, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan bilangan rasional yang dinotasikan dengan huruf Q. Bilangan rasional ini digunakan misalkan untuk mengukur, bisa panjang maupun berat. Contohnya pada pengukuran panjang. Di antara panjang 1 meter dengan 2 meter itu terdapat panjang-panjang yang lainnya. Misalkan 1,1 meter, 1/4 meter, 1,5 meter, 1/34 meter, dan lain-lain. Jadi definisi dari bilangan rasional itu adalah merupakan suatu rasio atau pecahan yang didefinisikan Q itu sama dengan A per B, di mana A dan B-nya adalah elemen Z atau bilangan bulat, dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi, baik A maupun B itu adalah bilangan bulat, bisa negatif, bisa 0, bisa positif. Tetapi B-nya atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena dalam pecahan, ketika pembaginya itu adalah 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisi. Contoh dari bilangan rasional misalkan adalah 1/2, 11/-2, -5/8, dan lain-lain. Selanjutnya, lingkup yang paling besar itu adalah bilangan real yang dinotasikan dengan huruf R. Nah, bilangan real ini itu adalah gabungan dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi, pada bilangan real ini terdapat bilangan yang bukan bilangan rasional, yaitu bilangan irasional. Atau dengan kata lain, bilangan real yang tidak rasional itu adalah bilangan irasional. Untuk lebih jelas mengenai bilangan real, kita bisa melihat bagian berikut. Bilangan real itu terdiri dari bilangan rasional dan bilangan irasional. Pada bilangan rasional, setiap bilangan rasional itu dapat dituliskan dalam bentuk desimal berulang. Contohnya, misalkan 4/5, itu bentuk desimalnya adalah 0,8000, 0-nya berulang. 3/2 itu adalah sama dengan 1,5000, atau 3 dibagi minus 8 itu sama dengan minus 0,375000. Jadi, bagian sini menunjukkan contoh bilangan rasional dalam bentuk desimal berulang, angka 0-nya yang berulang. Contoh lainnya, misalkan 1/3, yaitu sama dengan 0,3333. Di sini angka 3 yang berulang. Contoh lainnya, minus 5/12 itu sama dengan minus 0,416666. Contoh lainnya lagi, 30 dibagi minus 22 itu sama dengan minus 1,363636, dan seterusnya. Di sini yang berulang adalah angka 3 dan 6. Contoh lainnya, 4/7 itu sama dengan 0,571428, 571428. Di sini angka yang berulang pada desimalnya ada 6 digit. Jadi, pada bilangan rasional, semuanya dapat dituliskan dalam bentuk desimal berulang. Sedangkan pada bilangan irasional, contohnya itu adalah akar 2. Nah, akar 2 ini asal mulanya dari panjang. Jadi, pada bentuk segitiga siku-siku ini, terdapat suatu panjang, sisi miring itu adalah akar 2. Ternyata akar 2 itu dia bukan bentuk desimal berulang. Kita bisa lihat bahwa akar 2 itu adalah sama dengan 1,41421,356, dan seterusnya. Kita bisa lihat tidak ada pola perulangan pada akar 2. Maka akar 2 ini masuk pada bilangan irasional. Contoh lainnya akar 3. Di sini kita bisa lihat juga bahwa tidak ada pola pengurangan pada akar 3. Contoh lainnya adalah pada bilangan E. Ini 2,718 dan seterusnya. Di sini juga tidak ada pola pengulangan. Jadi yang membedakan antara bilangan rasional dan bilangan irasional itu adalah bilangan rasional itu dapat dibentuk dalam bentuk desimal berulang, sedangkan pada bilangan irasional itu tidak. Dia tidak ada pola pengulangannya. Nah, yang perlu kalian hati-hati, bilangan 22/7 biasanya kita sebut dengan pi, alias pi itu sama dengan 22/7. Padahal itu adalah salah, dia tidak sama dengan. Jadi 22/7 itu bukan sama dengan pi. Kita bisa tunjukkan bahwa 22/7 itu sama dengan 3,142857, 142857, dan seterusnya. Ada pola pengulangannya. Sedangkan pi itu adalah 3,141592653587, dan seterusnya. Di sana tidak ada pengulangan. Jadi di sini 22/7 merupakan bilangan rasional, sedangkan pi itu adalah bilangan irasional. Nah,
ketika menghitung lingkaran, misalnya kita suka misalkan pi itu sama dengan 22/7. Itu sebenarnya bukan sama dengan, tetapi pendekatan angkanya. Jadi karena 22/7 itu angkanya mendekati pi, untuk mempermudah perhitungan, maka dimisalkan pi itu adalah 22/7. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kita mengubah bilangan desimal menjadi bilangan rasional. Contohnya, buktikan bahwa 0,2021, 2021, 2021, dan seterusnya itu adalah suatu bilangan rasional. Nah, kita buktikan. Yang pertama, kita misalkan dulu. X itu sama dengan 0,2021, 2021, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat bahwa terdapat pengulangan angka, yaitu adalah sebanyak 4 angka, 2021, 2021, 2021. Jadi angka yang berulang adalah 4 digit. Maka, kita kalikan X dengan 10.000. Nolnya 4. Nah, maka hasilnya adalah 2021, 2021, 2021, dan seterusnya. Nah, sekarang kita munculkan X itu sendiri. X sama dengan 0,2021, 2021, dan seterusnya. Maka kita lakukan eliminasi. Kita kurangi. 10.000 X dikurangi X itu hasilnya adalah 9.999 X. Sedangkan 2021,2021, 2021 dikurangi 0,2021, 2021 itu adalah 2021. Maka X-nya itu adalah 2021 per 9.999. Nah, maka terbukti bahwa bilangan desimal 0,2021, 2021, 2021 itu merupakan suatu bilangan rasional dari 2021 per 9.999. Garis bilangan. Setiap bilangan real mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan. Jadi, setiap bilangan real, baik itu bilangan rasional maupun bilangan irasional, dia mempunyai posisi pada garis bilangan. Titik-titik yang berada di sebelah kanan dari titik asal atau titik nol itu disebut dengan bilangan positif. Sedangkan titik-titik yang berada di sebelah kiri dari titik asal disebut dengan bilangan negatif. Ini merupakan contoh dari garis bilangan. Jadi garis bilangan ini merupakan sebuah garis lurus dari minus tahingga di sebelah kiri sampai positif tahingga di sebelah kanan. Dengan titik tengahnya, yaitu titik asal adalah titik 0. Bilangan-bilangan di sebelah kanan titik asal, ini adalah bilangan positif. Sedangkan di sebelah kiri dari bilangan 0 itu adalah bilangan negatif. Kemudian ada yang dinamakan dengan selang atau interval. Itu merupakan himpunan bagian dari garis bilangan. Jadi ketika garis bilangan kita buat partisi sebagai suatu himpunan bagian, maka itu dinamakan dengan selang atau interval. Untuk menuliskan suatu interval, terdapat 3 cara penulisan. Yang pertama menggunakan notasi himpunan, yang kedua menggunakan notasi interval, dan yang ketiga menggunakan garis bilangan. Ketika kita menggunakan notasi interval, maka hanya dituliskan bilangan awal dan akhir dari interval saja. Menggunakan kurung siku jika bilangan atau angka di ujung-ujungnya termasuk, dan menggunakan kurung biasa jika bilangan ujung-ujungnya tidak termasuk. Sedangkan dengan menggunakan garis bilangan, dia menunjukkan bilangan yang termasuk pada garis bilangan tersebut. Dengan lingkaran terisi, itu menandakan bilangan ujung yang termasuk, sedangkan lingkaran kosong menandakan bilangan ujung tidak termasuk. Sebagai contoh, kita bisa melihat tabel berikut. Ini menunjukkan suatu himpunan yang sama. Untuk notasi himpunan, di sini kita bisa lihat bahwa X itu adalah suatu himpunan, di mana X kurang dari A. A itu adalah bilangan. Maka, pada notasi interval kita bisa tuliskan, itu mulai dari minus tahingga sampai A. Kedua-duanya adalah kurung biasa, karena A-nya tidak termasuk. Karena pada notasi himpunan, itu tandanya hanya kurang dari, tidak ada sama dengan. Maka pada garis bilangan, di sini A-nya kosong, lingkarannya kosong, tidak terisi. Panahnya sampai ke kiri, karena dimulai dari minus tahingga sampai ke A, tapi A-nya tidak termasuk. Contoh yang kedua, ini adalah himpunan X, di mana X-nya kurang dari sama dengan A. Perbedaan dengan yang di atas, di sini A-nya termasuk. Maka notasi intervalnya kita bisa tuliskan minus tahingga, A, kurung tutup dengan kurung siku. Karena A-nya dia termasuk. Notasi dengan garis bilangan, maka A-nya terisi lingkarannya. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah himpunan X, di mana X itu di antara nilai A dan B. Maka notasi intervalnya itu adalah kurung biasa, A, B. Karena sama-sama di ujung selangnya dia tidak masuk. Sedangkan pada garis bilangan, kita bisa gambarkan garis bilangan dari titik A sampai B, kedua ujungnya merupakan lingkaran kosong. Contoh lain, ini adalah himpunan X, di mana X-nya di antara A sampai B, di mana ujung selang kedua-duanya masuk. Maka notasi intervalnya adalah kurung siku A, B. Pada garis bilangan, maka dituliskan gambar garis bilangan dari A sampai B dengan kedua lingkaran terisi. Selanjutnya, ini adalah himpunan X, di mana X-nya lebih besar dari B. Maka, pada notasi interval itu adalah kurung biasa dari B sampai tahingga. Pada garis bilangan, maka dari B panah ke kanan. Pada B-nya lingkarannya kosong. Selanjutnya, himpunan X, di mana X lebih besar daripada B.
B sama dengan B. Maka notasi intervalnya adalah kurung siku B, tah hingga kurung tutup biasa. Pada garis bilangannya adalah B-nya lingkarannya terisi panah sampai kanan. Contoh yang terakhir adalah himpunan X, di mana X elemen real. Pada elemen real artinya dia angkanya mulai dari minus tah hingga sampai tah hingga. Maka notasi intervalnya adalah kurung biasa minus tah hingga sampai tah hingga. Pada garis bilangan itu adalah sepanjang garis bilangan. Dari mulai kiri minus tah hingga sampai kanan positif tah hingga. Selanjutnya mengenai sifat-sifat pada bilangan real. Terdapat 3 sifat aljabar pada bilangan real. Yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dan juga A dikalikan B itu sama dengan B dikalikan A. Jadi pada sifat komutatif ini berlaku penjumlahan maupun pengalian bolak-balik. Yang kedua adalah sifat asosiatif, yaitu A ditambah B, kemudian ditambahkan C, itu sama dengan A ditambahkan penjumlahan B ditambah C. Untuk perkalian pun berlaku, yaitu A dikalikan B, lalu dikalikan dengan C, itu sama dengan A dikalikan B kali C. Yang ketiga adalah sifat distributif, yaitu A dikalikan B ditambah C, itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Sifat-sifat bilangan real yang lainnya yaitu terkait dengan sifat-sifat urutan. Yang pertama adalah trikotomi. Jika X dan Y adalah suatu bilangan real, maka pasti berlaku salah satu dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama adalah X kurang dari Y, atau yang kedua X lebih besar dari Y, atau yang ketiga X sama dengan Y. Jadi jika kita memiliki 2 buah bilangan real, misalkan X dan Y, pasti berlaku salah satu dari 3 kemungkinan, X kurang dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y. Kemudian sifat yang kedua yaitu transitif. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Kita bisa ambil contoh dengan mensubstitusi suatu bilangan. Misalkan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Maka jika 1 kurang dari 2 dan 2 kurang dari 3, maka otomatis 1 kurang dari 3. Kemudian sifat yang ketiga yaitu perkalian. Jika Z bilangan positif dan X kurang dari Y, maka perkalian X dikalikan Z itu akan kurang dari Y dikalikan Z. Sedangkan jika Z yang bilangan negatif, maka X dikalikan Z akan lebih besar dari Y dikalikan Z.